Ya, siap Bu. Itu dong, kamera di sini sih. Pas punya kamera kurang apa? Ya, cukup. Kurang ada. Ini kanan kira-kira kita, sing kanan kira-kira kita anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sebelum pembelajaran, silakan pimpin doa dulu. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Mulai. Baik, hari ini ada yang tidak masuk? Drik, pertemuan sebelumnya apa Drik? Alhamdulillah sekarang sudah sehat ya. Karena kemarin 2 pertemuan tidak masuk karena ada informasi Drik ini sampai diinfus ya. Tapi berapa botol loh? 1 botol. Alhamdulillah pada kita. Jadi ya bisa belajar bersama dan kata kuncinya bahwa nasihat itu adalah sesuatu yang cukup. Ya. Baik, 2 pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang struktur, diskusi bagian struktur ya. Kemudian pembahasannya. Nah, dan pada hari ini kita melangkah lagi untuk belajar tentang diskusi. Ya. Nah, anak-anakku, tentunya permasalahan saat ini cukup kompleks ya. Katakanlah di sekolah kita baru-baru ini 5 hari yang lalu ada peristiwa yang tidak diinginkan ya. Ada peristiwa yang tidak diinginkan. Ada anak sempat berkelahi dengan anak dari SMP lain ya, dari SMP lain. Nah, tentunya ya, hal yang seperti itu jangan ditiru ya, karena perbuatannya baik. Nah, permasalahan ini tentunya ya perlu kita diskusikan supaya nanti dapat mencari solusinya. Nah, begitu pun juga nanti mengapa kita perlu belajar teknik, karena nanti kedepannya ketika kalian sudah lulus dari sini terjun di masyarakat, mau tidak mau permasalahan semakin kompleks, kalian perlu menyelesaikan masalah itu dengan hati dan bijak. Ya. Bahkan maaf ya, kedepannya ya, kalian akan mengganti generasi yang sudah unggul ya. Salah satu contoh yang terbaru, 2 hari yang lalu kalian mungkin lihat debat presiden, debat wakil presiden ya, di televisi yang disiarkan secara nasional. Nah, tentunya dalam debat itu yang berisikan permasalahan, kemudian pendapat-pendapat dan solusinya. Jadi secara otomatis bisa saja ke depan ya kalian sendiri akan bertarung ya, menyampaikan permasalahan, kemudian menyampaikan solusinya. Jadi di dunia masyarakat entah kalian bisa saja jadi camat ya, jadi bupati, jadi atau bahkan ya bisa jadi wakil presiden ataupun
Ya, maka dari sekarang mulailah pembelajaran itu dengan baik karena harapan ke depan tentunya lebih baik. Ya. Baik, anak-anakku ya. Hari ini kita akan belajar tentang unit ya. Nah, kompetensi dasar yang akan dipelajari pada hari ini adalah menyajikan gagasan atau pendapat, argumen yang mendukung dan yang kontra, serta solusi atas permasalahan aktual dalam teks diskusi dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan dan aspek lisan, baik intonasi, gestur maupun. Sedangkan indikator pencapaian kompetensi itu sendiri yang akan kita pelajari pada hari ini adalah menulis teks diskusi berisi gagasan, pendapat, argumen yang mendukung dan yang kontra, serta solusi atas permasalahan aktual dalam teks diskusi dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan. Tujuan pembelajaran hari ini. Ya, jadi hari ini ya, kalian belajar dengan tujuan bisa dibaca? Silakan. Diskusi berisi gagasan atau pendapat, argumen yang mendukung dan yang kontra, serta solusi atas permasalahan aktual dalam teks diskusi dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan yang kreatif. Terima kasih ya. Jadi hari ini ya, kalian coba untuk menulis karena berkaitan dengan teorinya sudah dipelajari di beberapa pertemuan sebelumnya. Ya. Tentunya ya kalian masih mengingat pertemuan sebelumnya berkaitan dengan struktur teks. Kira-kira struktur teks itu ada berapa? Ada terbagi berapa dalam teks diskusi? Ada 3. Bisa disebutkan yang pertama apa? Pendahuluan ya. Kemudian yang kedua? Ide. Kemudian yang ketiga? Simpulan. Terima kasih ya. Nah, tentunya di dalam struktur teks ini walaupun ada 3, ya, secara umum ada 3, ya, kalau dibandingkan dengan teks-teks yang lain banyak yang jumlahnya 3. Nah, yang membedakan kira-kira di bagian mana untuk teks diskusi? Bagian isi. Ada apa yang bagian isi? Iya, ada pernyataan yang pro dan kontra. Itu pernyataannya dalam bagian isi ini walaupun ada pernyataan, tapi pernyataannya ada yang pro dan kontra. Yang dimaksud ya, betul itu. Nah, kemudian ya pada saat kalian belajar tentang kebahasaan, tentunya ya, perlu kejelian karena bagaimanapun juga saat menulis teks diskusi ya, dan teks apapun perlu keruntutan, itu yang nomor 1 ya, perlu keruntutan ya, perlu kekohesian. Nah, kira-kira ya, hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam kebahasaan ya, dalam teks diskusi? Apa saja? Audiensi ya, jadi artinya topik itu harus kita amati dulu ya, audiennya atau siapa yang akan kita ajak diskusi itu sendiri ya. Selain itu apa lagi? Gagasan. Betul ya, gagasan bagaimana wujudkan gagasan sangat penting ya. Nah, termasuk permasalahan yang ada itu kira-kira betul-betul yang aktual ya, yang aktual. Selain itu apa lagi? Persuasif. Bagaimanapun juga karena pada dasarnya ya, pada saat berdiskusi yang dicari itu solusi yang mana ya kalian harus mengajak ya, sifatnya mengajak supaya orang lain betul-betul mau mengikuti apa yang kita sampaikan ya,
lagi? Koherensi. Ya, apa ini? Keterhubungan atau keterpaduan ya, artinya dari tiap bagian ya itu saling berhubungan. Baik. Selanjutnya akan Bapak coba ya membagi kelompok ya. Di kelas ini akan Bapak coba bagi 6 kelompok. Kemudian dari 6 kelompok ini Bapak coba menyampaikan 3 permasalahan utama yang saat ini sedang ada atau yang aktual terjadi di sekolah kita ya. Nah, untuk itu perwakilan kelompok silakan ke depan. Ya, seperti biasa untuk menentukan topiknya silakan gunakan teknik kena ya, setitik menang. Silakan. Ayo, tikna. Siapa yang sedikit? Topiknya mau apa? Merokok boleh, merokok. Maunya kebersihan. Ada berapa anggotanya? Ada 5, berarti kebersihan 5 orang. Silakan selanjutnya yang lainnya. Tikna lagi. Yang sedikit ada berapa? Berapa orang? 2 orang boleh enggak apa-apa. Apa? Stop merokok. Boleh. Lanjut. Oh apa? Kebersihan. Berapa anggotanya? Selanjutnya. Panggilan dibuka. Tunggu anugerah masuk. Berapa anggotanya? 5. Ditunggu berlangsung berarti. Selanjutnya, silakan. Tuh. Ya. Merokok. Tadi 1, ini baca. Berapa anggotanya? 4. Baik, tentunya kalian sudah biasa ya belajar bagaimana caranya menulis ya. Yang pertama tentunya yaitu memilih
memilih topik kan. Nah, setelah itu silakan kembangkan dari topik itu menjadi beberapa paragraf ya. Maka syarat utamanya adalah ya tentukan dulu gagasan di tiap-tiap paragraf ya. Silakan ya. Nah, nanti kalian diberi waktu kurang lebih 30 menit untuk menulis teks diskusi dan topik yang telah kalian pilih ya. Menit ya. Masing-masing sudah mendapatkan APD bisa kalian bagi. Jadi tadi yang disampaikan oleh kalian bahwa dalam strukturnya teks diskusi ada berapa bagian? Tiga ya. Nah, yang membedakan di bagian isi ada berapa? Ada dua ya. Mau tidak mau nanti dua orang kalian coba di bagian isi, satu orang untuk yang pro, satu orang untuk yang kontra. Kemudian satu orang untuk bagian pendahuluan dan satu lagi untuk kesimpulannya supaya cepat. Jadi kita bisa memanfaatkan ya waktu selama 30 menit itu dengan efektif ya. Silakan setelah itu nanti jadikan satu. Nah, sekali lagi bagaimana cara menghubungkan antar paragraf supaya padu, supaya kohesi, tentunya kalian sudah belajar pada pertemuan sebelumnya ya, yaitu menggunakan konjungsi atau kata hubung yang sesuai ya. Silakan. Ya. Gimana? Nah. Ya, nanti ditulis semua ya. Jadi semua anggota nulis apa namanya? Teks ini secara utuh ya dari awal sampai akhir. Cuma diawali dengan pembagian dulu supaya lebih cepat ya. Jadi semuanya nulis teks secara utuh dalam kelompok kalian masing-masing ya. Tapi berdasarkan ya, hasil diskusi, hasil rempuk ya, dari setiap pendapat yang mana tadi sudah disampaikan bahwa satu orang untuk pendahuluan, dua orang untuk bagian isi, satu orang lagi untuk kesimpulan. Barangkali yang anggotanya ada 5, satu orangnya bisa bantu ke siapa saja yang mungkin dianggap kurang ya, kurang. Ya silakan kalian manfaatkan ya, manfaatkan waktu bisa kalian cari-cari di Google ya, melalui internet ya, sebagai referensi. Silakan manfaatkan gawai kalian ya, maka kalian silakan. Ya, untuk kelompoknya pakai hitungan satuan saja ya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ya. Ya, jika kurang, ya, garisnya kurang, bisa kalian buat garis dengan garis. Barangkali kurang, silakan di belakangnya nanti kalian buat garis. Ya, semuanya nulis, ya. Semuanya mengatakan. Barangkali perlu. Ya.
Silakan ya, manfaatkan selama 30 menit, kira-kira semuanya selesai. Ya. Ya, manfaatkan HP-nya, dibuka ya. Jangan punya HP untuk game saja ya. Giliran kuota untuk belajarnya habis. Nah, ini ya. Ya, manfaatkan HP-nya.
misalnya memperhatikan, kemudian punya tanda bahasa juga, dilupakan ini. Walaupun berkali-kali setiap belajar tentang teks apapun ya sampaikan, tapi ketika kalian menulis tidak diamalkan, semuanya ya sampai kapanpun susah ya. Iya, iya. Ya, awalnya cari satu persatu, kemudian setelah itu di dalam teks itu semuanya lengkap. Ya, semuanya lengkap. Iya, iya. Semuanya lengkap. Ya, lengkap. Jadi semuanya menulis secara lengkap. Jadi walaupun awalnya dibagi-bagi, tetapi ya ketika sudah jadi dihimpun jadi satu. Ya, sudah lengkap. Nah,
Nggak apa-apa, diberi tanda saja. Ya, silakan. Bapak. Diberi tanda. Artinya berdasarkan struktur pendahuluan, isi yang pro, isi yang kontra, yang Ayo kerja bisa bekerja.
Mas ya, jangan lupa untuk bagian kesimpulan tak lepas dari solusi ya. Dua.
bisa kalian buat di belakang dengan garis yang akan di garis. Nah, ini ada. Kalau kurang barisan KPBD ya, silakan buat Cerita panggilan kelas 8 truk bahan 8 truk ditunggu di 20 tahun.
Ya, sudah. Ya. Nah, menunggu yang lain ya. Coba kita kembali hasilnya. Apakah sudah lengkap? Ya. Dari tiap-tiap bagiannya, kemudian apakah tulisan huruf kapitalnya sesuai, kemudian tanda bacanya jangan pernah dilupakan. Kebiasaan ya. Ya, jangan lupa juga kata huruf yang digunakan. Ya, diterapkan dalam antar paragraf. Kata huruf yang seperti itu yang mana? Hati-hati ya. Jadi, nah terkadang keliru menggunakan kata huruf antar kalimat digunakan sebagai antar paragraf. Jadi kalau kata hurufnya tidak sesuai, ya, secara otomatis tidak koherensi ya, tidak nyambung. Sudah? Ya, ini juga sudah. Silakan, yang belum juga masih ada kesempatan. Ya, silakan. Ya, jangan terburu-buru manfaatkan waktu. Ini sudah selesai diperiksa ulang. Periksa ulang. Ya, barangkali belum menemukan judulnya, ya. Boleh lihat dulu. Kira-kira tema atau topik dalam hal ini boleh dijadikan judul, boleh nggak? Boleh ya, tema boleh saja dijadikan judul ya. Tapi apa? Jangan beranggapan bahwa judul itu adalah tema ya, bukan ya. Tema boleh dijadikan sebagai judul ya.
Ya, masih ada waktu 3 menit lagi. Ya. Nah. Ya. Ya. Garis. Ya, so. So, air. So, air mau air. Ya. Tangan, ya, so. Ya, nanti ya setelah ini selesai, tiap-tiap kelompok ya, perwakilannya mempresentasikan hasil tulisannya ya. Kemudian nanti yang lain silakan menanggapi ya, simak dengan baik. Sebelumnya ya, perhatikan ini Bapak perlihatkan juga ya, dari tulisan kelompok itu terutama judul ya, terutama judul apakah sudah sesuai tulisan kapitalnya atau jangan-jangan ya sering lupa jadi dilupakan. Oke, ya. Sudah selesai semua tulisnya? Bapak pada sudah belum? Baru dua kelompok yang sudah selesai. Silakan 3 kelompok lagi, ayo. Ya, 3 kelompok lagi saya. Tanggal berapa sekarang?
ke-23. Oleh karena itu nanti yang lebih dulu mempresentasikan adalah kelompok 2. Nanti diikuti kelompok 3. Ya. 3. Ya. Bulan berapa sekarang? Bulan 1. Ya, setelah itu berarti diikuti oleh kelompok 1. Ya, jadi mulai kelompok 2, kelompok 3, kemudian kelompok 1. Iya, enggak apa-apa ya. Iya. Ya. Yang mana di dalamnya berupa kondisi, ya. Ajak orang lain bagaimana, ya, karena bagaimana juga jangan lupa bahasa Indonesia bahasa Jawa, nanti yang ajak orang lain. Ya, Bapak rasa cukup, ya. Cukup, silakan yang sudah selesai untuk menyiapkan zat yang akan ke depan. Kemudian yang belum selesai sambil memperhatikan yang mempresentasikan hasil tulisannya. Silakan dimulai dari kelompok 2. Siapa yang memilih? Citra. Ya, silakan ke depan. Oh, satu saja dong. Ya, silakan. Yang berapa ini? Ya, silakan. Silakan. Yang lainnya dengarkan dengan baik ya, dengarkan, perhatikan kira-kira ya ada kata apa yang kurang pas ya. Silakan kalian catat, kemudian nanti ditanggapi. Ya. Jangan-jangan harus seperti ini ya. Saling menilai hasil karyanya. Ya, silakan. Upaya ini akan membantu mengurangi konsumsi rokok
tadi sudah disampaikan oleh Citra Rasin ya, satu hasil karya menulis teks diskusi dengan topik stop merokok ya. Nah, tentunya tadi yang saya dengar tadi bisa mencatat kira-kira apa saja kekurangannya dan apa saja kelebihannya. Harus bisa menilai ya. Selanjutnya ya, kelompok 3 tanggal 23 kan? 23. Sama ya. Silakan dibawa KPD-nya, sampaikan, kemudian yang lain perhatikan ya. Karena nanti kalian bisa menanggapi mana yang dianggap kurang tepat ya. Harus dikoreksi. Ya. Harus dikoreksi. Artinya punya orang lain dikoreksi. Karena kebiasaannya adalah ya, kita itu bisa mengoreksi orang lain tapi kurang bisa mengoreksi diri sendiri. Kita juga nanti dikoreksi oleh orang lain sama ya. Jadi kita harus menyadarinya. Seperti itu ya. Nah, ayo silakan kelompok 3. Siapa yang mewakili? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andika, perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan teks diskusi yang berjudul Stop Tawuran. Tawuran merupakan tindakan kekerasan dan merusak fasilitas umum. Tawuran biasa terjadi antar pelajar sekolah yang sama atau satu dengan sekolah lainnya. Tawuran juga dapat menyebabkan luka dan sampai menghilangkan nyawa seseorang. Tawuran seharusnya tidak dianggap tindakan yang sah karena seringkali hanya menimbulkan kerugian, cedera, kematian, trauma, takut, dan enak. Tawuran tidak dianggap sebagai tindakan kriminal yang harus dicegah dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Tawuran hanya akan merugikan banyak pihak, baik itu pelaku, sekolah, orang tua, bahkan lingkungan yang menjadi ajang tawuran. Di sisi lain, anak muda yang melihat tawuran sebagai sarana untuk mengekspresikan eksistensi mereka dengan bangga menyatakan keberanian mereka dengan berekspresi dalam perkelahian, menjadinya sebagai bentuk keberanian. Tawuran dipandang sebagai bentuk gagah kejahatan, lalu tawuran kelompok efektif menganggap tawuran sebagai cara untuk membuat suara mereka didengar secara signifikan. Solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah tawuran bukanlah dengan menggunakan tawuran itu sendiri. Perlu adanya program latihan pengendalian emosi dan pendekatan psikologis untuk membantu para pelajar. Dengan demikian, para pelajar dapat tumbuh menjadi individu yang lebih baik dan mampu menyelesaikan situasi dengan cara lebih damai dan produktif. Sekian dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, ya, tanggal 23 bulan. Berarti kelompok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Biasa. Saya teks diskusi yang berjudul Stop Tawuran. Tawuran merupakan suatu perkelahian atau tindak kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok atau suatu kelompok masyarakat. Kata tawuran sebenarnya bagi masyarakat Indonesia ini tidak asing lagi di telinga. Pada umumnya, tawuran diamati sebagai suatu tindakan yang tidak dibenarkan. Tawuran antar pelajar dapat memperkuat pemisahan dan konflik sosial antara kelompok-kelompok tertentu
atau masyarakat. Tawuran seringkali melibatkan remaja, anak muda, dan dapat mengakibatkan kerugian yang besar, baik secara fisik maupun psikologis. Selain itu, dapat menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran di kalangan masyarakat karena dapat mengganggu ketertiban dan keamanan. Gengsi dan harga diri sering menjadi faktor penyebab tawuran yang kali, khususnya bagi anak laki-laki sejati ketika berhasil memenangkan pertandingan dan fisik tawuran. Selain itu, rasa pertemanan dan solidaritas akan sangat kuat pada usia tersebut. Ketika ada satu temannya yang memiliki permasalahan, satu kelompok tersebut akan terus menyelesaikan salah satu cara menyelesaikannya. Masalah itu adalah tawuran. Anti tawuran bukan hanya menjadi tanggung jawab pihak sekolah, tapi juga seluruh masyarakat yang bersama-sama menggalang semangat tawuran. Tawuran dapat menciptakan generasi pelajar yang fokus pada pendidikan, bebas dari kekerasan dan mampu menciptakan suasana belajar yang kondusif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya. Terima kasih. Ya. Ibu tangan dulu. Sekali lagi semuanya jangan diam ya, sekali ya, jangan diam. Karena bagaimanapun juga yang namanya hasil karya manusia ya, pasti tidak ada yang sempurna. Tolong kekurangannya. Tolong catat kekurangannya. Ya. Jangan karena itu punya teman. Dianggapnya baik saja, barangkali takut nanti pas keluar atau istirahat tidak diberi jajan dari temannya ya. Jangan punya pemikiran seperti itu. Jadi kalau punya teman melakukan kesalahan, apalagi dalam materi ya, di sini ya, tolong dikoreksi supaya tahu. Ada tahu. Karena tadi orang biasanya lupa akan dirinya. Baik, untuk kelompok 4, 5, dan 6, kelompok mana yang sudah siap? Silakan tampil ke depan. Iya, sudah. Iya. Silakan. Iya, 4, 5, dan 6. Siapa yang sudah siap? Kelompok